pengertian sifat komutatif. Pengertian sifat komutatif adalah sifat yang urutan pengoperasiannya tidak mempengaruhi nilai akhirnya. Sifat komutatif dinyatakan sebagai F bundaran G atau G bundaran F. Namun, ini tidak selalu benar untuk komposisi fungsi. Dalam kebanyakan kasus, biasanya F bundaran G, G bundaran F tidak bersifat komutatif. Misalnya, X sama dengan harga awal, Gx sama dengan fungsi harga setelah diskon 25%, Gx sama dengan XX 100% dikurang 25%, Gx sama dengan XX 75%, Gx sama dengan XX 0,7,5, Gx sama dengan 0,75x. Selanjutnya ada Fx sama dengan fungsi harga setelah diskon 20%. Fx sama dengan XX 100% dikurang 20%. Fx sama dengan XX 80%. Fx sama dengan XX 0,8%. Fx sama dengan 0,8% X. Fungsi harga setelah diskon 25%. Dilanjutkan diskon 20%. Fungsi komposisi F bundar G X. F bundar Gx sama dengan Fgx sama dengan 0,8 kali Gx. 0,8 dikali 0,75x sama dengan hasilnya 0,6x. Selanjutnya ada fungsi harga setelah diskon 20%. Dilanjutkan diskon 25%. Fungsi komposisi G bundaran Fx. G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan 0,75 dikali Fx. Selanjutnya 0,75 dikali 0,8x. Selanjutnya 0,6x. Pada komposisi fungsi ini berlaku sifat komutatif. Misal, X sama dengan harga awal, Gx sama dengan fungsi harga setelah diskon 25%, Gx sama dengan X kali 100% kurang 25%, Gx sama dengan X kali 75%, Gx sama dengan X kali 0,75, Gx sama dengan 0,75x, Fx sama dengan fungsi harga setelah potongan 15.000, Fx sama dengan X kurang 15.000. Fungsi harga setelah diskon 25% dilanjutkan dengan potongan 15.000. Komposisi fungsi F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan Gx kurang 15.000 sama dengan 0,75 kurang 15.000. Fungsi harga setelah diskon 15.000 dilanjutkan diskon 25%. Fungsi komposisi G bundaran Fx. G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan 0,75 kali Fx sama dengan 0,75 kali X kurang 15.000 sama dengan 0,75x kurang 11.250 perak. Oleh karena itu, pada komposisi fungsi ini tidak berlaku sifat komutatif. Dari hasil pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara umum sifat komutatif biasanya tidak berlaku atau tidak selalu sama. Namun dalam beberapa kasus dua fungsi bisa bersifat komutatif dalam komposisi apabila F bundar G dalam kurung X sama dengan G bundar F dalam kurung X untuk semua X dalam domain yang sesuai. Sifat ini jarang terjadi dan biasanya hanya berlaku untuk fungsi-fungsi tertentu. Sifat asosiatif adalah penggabungan atau pengelompokan tiga atau lebih fungsi, namun urutan pengelompokan tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir dari kelompok tersebut. Adapun dua contoh sifat asosiatif. Yang pertama, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, jadi 3 tambah 3 sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Dan pada penjumlahan tersebut,
bisa terdapat sifat asosiatif. Sifat asosiatif dinyatakan sebagai dalam kurung F bundar G bundar H sama dengan F bundar dalam kurung G bundar H. Jadi hari ini aku akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang permasalahan atau contoh soal pada sifat asosiatif. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada video berikut. Soal pertama berisi F bundar H bundar Gx, apakah sama dengan F bundar H bundar Gx? Pertama, kita membuat keterangan Fx-nya, Gx-nya, dan Hx-nya. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya saja. Nah, untuk yang pertama, itu kita mencari H bundar G. Nah, di mana H bundar G ini adalah dalam kurung, di mana dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pertama kita memasukkan nilai G-nya. Setelah itu kita masukkan nilai H-nya, yaitu 1 per X kuadrat ditambah 4 tambah 1. Lalu nanti tuh ditambahkan 4 tambah 1, jadilah mendapatkan 1 per X kuadrat tambah 5. Nah, di sini kita masuk ke penyelesaian intinya, di mana kita memasukkan nilai H bundar G yang tadi kita selesaikan. Selanjutnya kita tambahkan nilai F-nya. Nilai F-nya itu 2X tambah 1, namun X-nya tidak usah dipakai, jadi kita pakai 2 dan tambah 1-nya. Nah, nilai H bundar G-nya itu diapit oleh nilai F dan akan mendapatkan hasil 2 per X kuadrat ditambah 5 tambah 1. Untuk mengerjakan komposisi yang kedua itu sama dengan yang pertama tadi, yang di dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, setelah itu kita masukkan nilai H-nya terlebih dahulu, lalu masukkan nilai F-nya. Setelah kita dapatkan, lalu nanti kita bisa mengerjakan permasalahan intinya. Nah, untuk cara pengerjaannya itu juga sama. Di sini aku masukkan terlebih dahulu nilai G-nya, yaitu X kuadrat ditambah 4. Nah, karena ada X kuadrat, jadi X pada nilai F bundar H tadi itu diubah saja menjadi X kuadrat pada nilai G. Nah, setelah itu kita masukkan dan kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, ternyata hasil pada persamaan pertama dan kedua itu adalah sama. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu H bundar F bundar Gx, apakah sama dengan H bundar F bundar Gx? Cara pengerjaannya juga sama dengan yang tadi, dimulai dengan persamaan pertama yang mulai dengan dalam kurung yaitu F bundar G, lalu nanti setelah mendapatkan hasilnya bisa menyelesaikan masalah intinya. Begitu juga pada persamaan kedua, yaitu kita harus mengerjakan H bundar F terlebih dahulu. Nah, setelah kita kerjakan dan kita pantau bersama, terlihat bahwa hasil dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu sama. Dari hasil pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa urutan pengelompokan fungsi tidak mempengaruhi hasil akhir. Dengan kata lain, kita dapat mengelompokkan fungsi dalam komposisi dengan cara apapun dan hasilnya tetap sama. Terima kasih teman-teman.